Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Risma. Di tengah situasi yang sangat sulit ini, di tengah pandemi COVID-19, Bu Risma berharap anak-anak sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran berbasis proyek yang akan kita jalankan selama 1 semester ke depan. Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini nantinya akan ada mata pelajaran yang terintegrasi di dalamnya. Contohnya kerja bengkel dan gambar teknik, kemudian ada fisika, kemudian ada matematika, bahasa internasional, dan produk kreatif kewirausahaan. Jadi sedikit Bu Risma jelaskan tentang pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi anak-anak dalam pembelajaran itu langsung diarahkan untuk pembuatan suatu produk, ya, yang produk itu berhubungan dengan jurusan kalian, yaitu teknik elektronika industri, dan nanti akan diajarkan untuk bagaimana cara pemasarannya, dan itu akan disampaikan oleh Bu Amelia Nursafrit Fitri. Nanti akan lebih intens lagi ketika sudah di tahap pemasaran. Oke, kita langsung masuk dasar teorinya. Dasar teori yang di dalamnya berisi langkah-langkah kerja. Oke, yang pertama yaitu alurnya. Pembelajaran berbasis proyek ini, yang pertama ada perencanaan, yaitu di dalamnya membuat presentasi, ada analis alat dan bahan, kemudian analisa biaya. Dalam proses perencanaan ini, anak-anak diminta untuk membuat presentasi yang di dalamnya berisi ada latar belakang dan lain-lain. Nah, nanti akan disampaikan di slide selanjutnya. Jadi anak-anak membuat alat, dan alatnya itu berasal dari ide sampean. Jadi anak-anak harus punya ide yang bisa dituangkan di dalam presentasi, begitu. Dan nanti analisa biaya ini akan dipertimbangkan untuk yang nantinya di pemasarannya. Kita tentukan harga berapa, itu kita merencanakan analisa biaya, yaitu didampingi Bu Mili secara intens. Kemudian yang kedua produksi. Produksi itu yang bermaksud adalah praktikumnya, yaitu ada pemrograman, kemudian modul apa yang kita pakai, kemudian mekanik itu rancang bangun alatnya. Jadi bentuknya seperti alatnya, bentuknya seperti apa alatnya, itu ada di mekanik. Contohnya penyiram tanaman otomatis. Kalau pemrogramannya kita pakai apa, misalnya Arduino. Kemudian modulnya pakai Node MCU supaya bisa pakai WiFi. Kemudian mekaniknya berarti kita pakai pemipaan. Jadi di situ anak-anak mengerjakan. Jadi produksi ini adalah proses anak-anak mengerjakan produk yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga terakhir pemasaran. Pemasaran ini nanti dari analisa biaya, kemudian proses produksi ini, maka kita akan melakukan produksi massal yang nantinya akan ditemukan harga pasar. Dan anak-anak perlu mendokumentasikan waktu proses produksi ini ataupun saat alatnya jadi untuk dilakukan pemasaran. Jadi metode pemasarannya adalah melalui foto maupun video. Begitu. Kemudian perencanaan. Jadi perencanaan itu yang pertama kalian punya ide, rancang bangun alat, kemudian membuat presentasi seperti yang Bu Risma bilang tadi. Nanti isinya apa saja Bu Risma jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian membuat program, mengkoneksikan software dan hardware, itu termasuk di produksi. Kemudian membuat mekanik atau rancang bangun, ini di mekanik, program, hardware, dan mekanik. Kemudian mendokumentasikan yang nanti akan dilaporkan
dilaporkan dengan bahasa internasional. Seperti itu. Nah, rancang bangun alat isinya di dalam presentasi adalah yang pertama latar belakang. Jadi kenapa kamu mengambil ide itu? Gitu. Harapannya alat yang akan saya buat ini ada kaitannya dengan penanganan COVID-19. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Jadi alat apa yang bisa bermanfaat di sekitar kamu dan itu bisa kita buat, insya Allah kita akan buat alat itu. Kemudian yang kedua, alat, bahan, dan proses. Jadi alatnya apa saja, kemudian bahannya apa saja yang diperlukan, kemudian prosesnya seperti apa. Itu anak-anak jelaskan. Seperti itu. Kemudian diagram, yaitu diagram alur. Jadi ini diagram alur dari alat tersebut dan nanti dikasih keterangan. Kemudian flowchart. Flowchart ini sudah Bu Risma jelaskan bagaimana kerangka berpikir suatu alat atau kerangka cara kerjanya itu digambarkan melalui flowchart yang dimana ada kayak start, kemudian ada proses, kotak yang bentuknya kotak, kemudian ada finish, ada jajar genjang, inputan dan outputan. Seperti itu. Insya Allah sudah disampaikan Bu Risma dan sudah disampaikan Bu Fit di kelas 1 kemarin. Kemudian yang terakhir adalah cara kerja. Cara kerja ini nanti sampean akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat sampean. Seperti itu. Dan analisa biayanya dibuat bersama Bu Meli yang nanti boleh dimasukkan di presentasi atau itu secara mandiri diserahkan kepada Bu Meli. Nanti kita bahas secara teknis di dalam WhatsApp group. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Risma sampaikan. Kurang lebihnya Bu Risma mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan yang belum ada pertanyaan dari apa yang disampaikan Bu Risma belum jelas, mohon segera ditanyakan. Dan membuat presentasi ini adalah sebagai tugas. Dengan sampai diberikan waktu selama 1-2 minggu, harapannya presentasi itu sudah jadi dan nanti akan ada Bu Fit untuk mendampingi sampean presentasi. Nanti Bu Fit akan menyampaikan beberapa materi yang bersinggungan dengan apa yang Bu Risma sampaikan saat ini. Mungkin itu yang bisa Bu Risma sampaikan, kurang lebihnya Bu Risma mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.